Kesehatan merupakan sesuatu yang penting dan berharga. Tak hanya kesehatan kita saja yang berharga, atau negara kita saja, namun kesehatan orang di seluruh dunia. Bagaimanakah jika masih banyak orang yang sakit dan terus menderita? Apakah dunia ini akan baik-baik saja dengan adanya hal tersebut? Tentu jawabannya tidak. Di dunia ini, banyak sekali permasalahan mengenai kesehatan yang tak jarang banyak memakan korban. WHO yang merupakan badan di bawah naungan PBB yang memperhatikan kesehatan di seluruh dunia telah merilis top 10 penyakit yang mematikan di dunia. Dan salah satunya adalah diabetes. Menurut perkiraan Organisasi International Diabetes Federation atau IDF, terdapat 463 juta orang pada rentang usia 20 hingga 79 tahun di dunia menderita diabetes mellitus pada tahun 2019, atau dalam angka prevalensinya sebesar 9,3% dari total penduduk pada usia yang sama di dunia. Dari sumber yang sama, diketahui Cina menjadi negara dengan penderita diabetes tertinggi di dunia. Lalu, bagaimanakah di negara kita, Indonesia? Indonesia sendiri berada pada peringkat 7 penderita diabetes terbanyak di dunia pada tahun 2019. Dengan jumlah penderita diabetes mellitus di Indonesia mencapai lebih dari 16 juta orang, dengan persentase 90 hingga 95% dari kasus diabetes adalah diabetes mellitus tipe 2. Hal yang mengejutkan adalah WHO memperkirakan pada tahun 2025 penderita diabetes di Indonesia mencapai 12,4 juta. Namun perkiraan tersebut dirasa meleset melihat angka penderita diabetes mellitus di Indonesia pada tahun 2019 yang tembus 16 juta lebih penderita. Melihat fenomena tersebut, saya teringat kata motivasi dari presiden pertama kita, Insinyur Soekarno. 1000 orang tua dapat bermimpi, satu pemuda dapat merubah dunia. Oleh karena itu, saya, Dimas Ahmad Nurwas Bekti, mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Angkatan 2020, dengan bangga mempersembahkan. Sebelum kita memasuki ke dalam pokok bahasan kita, mari kita ketahui apa itu diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan penyakit kronis menahun yang terjadi akibat adanya gangguan metabolik berupa tidak cukupnya produksi insulin oleh pankreas atau berkurangnya kemampuan tubuh untuk menggunakan insulin yang diproduksi secara efektif dengan tanda atau gejala gula darah yang melebihi batas normal. Untuk saat ini, diabetes mellitus tipe 2 adalah diabetes yang paling banyak terjadi di Indonesia. Menurut patologinya, diabetes mellitus tipe 2 diawali dari pola makan dan pola hidup yang tidak sehat, serta jarang melakukan aktivitas fisik sehingga menimbulkan obesitas. Keadaan tersebut memaksa sekresi insulin secara kompleks dan terus-menerus, sehingga sel beta kelelahan. Sel beta yang kelelahan mengalami kerusakan yang menyebabkan gangguan sekresi insulin yang memicu terjadinya hiperglikemia. Salah satu solusi untuk mencegah masalah ini yaitu dengan peningkatan konsumsi kalori asal pangan lain. Kalori asal pangan lain dapat diambil dari sumber karbohidrat lain, namun salah satu langkah inovatifnya adalah melalui pemberian beras analog. Beras analog merupakan suatu olahan produk berbentuk beras yang dibuat dari sebagian atau seluruh bahan non-beras. Beras analog dibuat sedemikian rupa agar bentuk maupun komposisi gizinya mirip dengan beras. Dalam penelitian ini, saya menggunakan 3 bahan yang diformulasikan secara optimal sehingga dapat memenuhi kebutuhan gizi penderita diabetes mellitus tipe 2. Bahan yang saya gunakan adalah sebagai berikut. Bahan yang pertama adalah singkong. Singkong didominasi oleh kandungan karbohidrat di mana setiap 100 gram singkong mengandung 38 gram karbohidrat dengan indeks glikemik berkisar pada 55, serta memiliki kandungan lain seperti serat, mineral, dan vitamin. Bahan yang kedua adalah rumput laut.
Untuk rumput laut, saya mengaplikasikan rumput laut jenis Eusema cottoni yang memiliki kalori yang tergolong rendah dan memiliki kemampuan untuk menghambat penyerapan glukosa dalam tubuh oleh usus melalui senyawa karaginan. Dan bahan yang terakhir adalah pandan wangi. Pandan wangi mengandung senyawa alkaloida, saponin, tanin, polifenol, dan propanoid. Selain itu, yang utama pandan wangi mengandung senyawa flavonoid. Untuk proses pembuatannya sendiri, pada penelitian ini akan menggunakan metode granulasi dengan tahapan inti yaitu tahap persiapan bahan dan campuran, tahap formulasi, tahap pembentukan untaian dan pemotongan, dan tahap drying atau pengeringan. Untuk keunggulan dari produk ini dibandingkan dengan beras dari padi dapat diketahui sebagai berikut. Karena menggunakan sumber karbohidrat dari singkong, maka indeks glikemik dari blogger memiliki selisih mencapai 34 daripada nasi. Sehingga blogger dirasa aman dikonsumsi penderita diabetes mellitus tipe 2 karena memiliki indeks glikemik yang lebih rendah. Yang kedua, kandungan serat dari singkong yang lebih besar dibandingkan dengan beras memberikan kalori yang lebih sedikit sehingga dapat mencegah tubuh mengalami obesitas. Selanjutnya, dengan dicampurnya rumput laut yang mengandung senyawa karaginan, blogger dapat mengoptimalkan kerja fungsi dan sifat senyawa tersebut sebagai penahan laju peningkatan kadar glukosa darah setelah makan dan pelapis usus sehingga mencegah penyerapan glukosa. Dan yang terakhir memiliki kandungan kaya flavonoid yang berfungsi sebagai antiinflamasi, antibiotik, dan antioksidan. Dalam mendukung penuh terwujudnya produk blogger ini, dapat diketahui implementasi program sebagai berikut. Yang pertama, perumusan dan penelitian sebagai solusi permasalahan yang dilakukan oleh mahasiswa. Yang kedua, pengusulan blogger kepada stakeholder yang meliputi pemerintah daerah dan dinas-dinas terkait mengenai analisis kelayakan aplikasi dari blogger, baik dari segi teknis, ekonomis, dan sosial, dengan luaran berupa regulasi dan proyek. Yang ketiga, publikasi blogger kepada masyarakat sebagai target dari implementasi program yang dibantu oleh dinas-dinas terkait. Yang keempat, pengembangan blogger skala besar pada masyarakat mencakup penyiapan bahan baku dan persiapan teknologi. Dan yang terakhir, monitoring dan evaluasi dilakukan dengan analisis dampak yang bertujuan untuk melakukan pengawasan dan pengontrolan blogger. Selain itu, didapatkan analisa SWOT dari produk blogger, yaitu untuk kekuatan atau strength dari blogger, bahan dasar yang melimpah namun jarang dimanfaatkan, potensi besar pengoptimalan sumber daya alam berupa singkong, rumput laut, dan pandan wangi. Kandungannya yang kompleks dapat mencegah dan menyelesaikan beberapa masalah kesehatan sekaligus, seperti penyakit jantung, obesitas, hipertensi, dan lain sebagainya. Selanjutnya menjadi alternatif sumber pangan baru dan food habit masyarakat Indonesia. Jika tidak makan nasi, maka belum makan. Yang selanjutnya, weakness dari blogger. Yang pertama, pembuatan yang cenderung masih bersifat manual dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Yang kedua, belum diketahui masa kadaluarsa dari produk yang dibuat. Dan yang terakhir, belum adanya perencanaan mendatang terkait limbah dari produksi blogger. Untuk peluang, dapat dikembangkan mengingat bahan baku yang melimpah, pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku yang memegang jalannya usaha, menjalin kemitraan dan kerjasama lintas sektor, menjadi peluang bisnis atau usaha guna memperkuat ekonomi mikro. Dan yang terakhir, ancaman, perlu adanya penunjang berupa teknologi, belum adanya hak paten, perlu adanya koordinasi dengan stakeholder, adanya produk yang serupa dengan menggunakan konsep beras analog. Dari apa yang saya paparkan tadi dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, blogger merupakan alternatif pemenuhan pangan berupa beras yang aman untuk penderita diabetes mellitus tipe 2 yang terbuat dari campuran singkong, rumput laut, dan pandan wangi. Yang kedua, keunggulan blogger adalah memiliki kadar indeks glikemik yang rendah, mengandung nutrisi yang kompleks, dan mengandung flavonoid sebagai penangkal radikal bebas bagi tubuh. Ketiga, perlu adanya kerjasama antara pemerintah daerah dengan dinas-dinas terkait dalam hal monitoring dan pengembangan blogger. Dan yang terakhir, blogger berpotensi untuk diproduksi mengingat melimpahnya bahan baku dan besarnya peluang usaha. Sekian dari pemaparan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.